Pak, sekarang ini di tengah corona bisa dikatakan pariwisata kita hancur babak belur. Ekonomi Indonesia minus di 2%. Bagaimana dengan pariwisata kita? Pariwisata sektor yang paling terdampak. Paling ya? Paling terdampak. Dari seluruh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Melayu by Hangkata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Yang spesial menggunakan bahasa Melayu Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Yang kita ketahui bahasa Melayu merupakan ibu bahasa Indonesia. Hari ini saya bersama narasumber yang luar biasa. Sudah saya kenal di zaman-zaman dahulu, zaman saya kecil-kecil. Entah luar biasa, entah biasa di luar. Beliau adalah narasumber yang luar biasa dan biasa di luar. Bapak Dr. Randes Surjadi MT. Yes, Seumur-umur saya kenal beliau, baru ini saya menyebut nama beliau dengan lengkap. Allahu Akbar. Dr. Randes Surjadi MT. Biasanya kalau orang menggunakan gelar Dr. Randes ini orang-orang zaman dulu nih, Pak. Iya, kami sekolah di sekolah kedinasan. Kan? Sekolah kedinasan ya. Berarti Bapak sekolah kedinasan dulu baru dapat MT? MT ya, MT di UGM. UGM, luar biasa. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Surjadi ini. Beliau merupakan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Yes. Hari ini kita akan bantai Pak Surjadi. Saya balik bantai. Saya kenal beliau zaman bunda kita ya Pak. Iya. Bunda Tati ya, Surjati Amanan. Surjati Amanan. Itu bunda saya. Iya, waktu itu beliau masih sangat muda dan masih sangat gagah. Sekarang pun masih. Oh masih ya. Insyaallah. Kabak apa Pak? Kabak umum ya? Humas, Kabak Humas. Yang paling kita ingat adalah sering duduk dekat Rina Rini. Oh iya. Sekarang Rina Rini dah jadi tokoh HP. Oh iya. Ya kan? Juru bicara. Oke, Pak Surjadi sehat ya? Alhamdulillah. Kami mohon maaf tidak bisa menggunakan masker. Ini berjarak lebih kurang 1 meter. Insyaallah. Karena pakai kondenser. Nanti kumuh-kumuh gitu cakap nih. Pak Surjadi sekarang sebelum di Sputpar kemarin di mana? Saya nih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini OPD saya yang kelima. OPD yang kelima? Saya jadi kepala dinas, kepala OPD dah pindah 5 kali. Sebelumnya? Pertama kali naik promosi setelah Kabak Humas, kepala badan Kesbangpol. Oke. Lepas itu jadi komandan Satpol PP. Iya. Badan kecil jadi komandan. Iya. Tak apalah. Ngeri-ngeri ya? Nasib badan. Iya. Nasib badan. Dia biar badan kecil tapi perintahnya besar. Oh itu dia. Itu dia. Jadi waktu saya jadi komandan tuh antara gantung-gantungan aksesoris lebih besar gantungan daripada badan saya. Lebih berat ya? Lebih berat lagi. Jadi khawatir kalau pergi nyebrang ke Penyengat. Kalau jatuh air langsung jalan. Tenggelam ya? Tak bisa jadi pelampung. Lepas Satpol PP saya pindah lagi Dinas Sosial Tenaga Kerja. Dinsosnaker. Oke. Sekarang udah bisa dinas. Oh sekarang Sosial bida, naker sendiri. Oh kan? Gitu. Iya. Karena saya pernah bekerja sama ya. Iya. Dinsosnaker. Setelah itu kepala Bapelitbang, Badan Perencanaan Pembangunan. Oke. Baru ke Bapeda dulu kan. Bapeda. Ya. Lepas itu baru sekarang nih Dinas Kebudayaan. Berarti tak lama lagi sekda. Allah, jangan. Karena beliau sempat diisukan ya Pak. Isu aja tuh. Isu berkembang melalui angin-angin malam ya. Semua sudah tercatat di Loh Mahfuz. Masya Allah. Suatu saat pula nanti jadi wakil gubernur. Allah. Pak, mana 5 OPD yang pernah dijalani, mana yang paling sedap? Semua menarik. Oh, semua menarik. Semua menarik. Ada prinsip saya, kita mesti kerja dengan cinta. Cintai kerjaan kita. Jadi kita totalitas. Tak boleh setengah-setengah. Apapun jabatannya. Apapun itu. Apa jabatannya? Karena kita tidak tahu di jabatan. Yang paling menarik. Yang paling menarik saya pikir Dinsosnaker. Dinsos ya. Kenapa begitu, Pak? Kita akan banyak mengenal betapa kita ini harus banyak bersyukur. Bahwa ternyata di bawah kita tuh banyak lagi yang lebih susah dari kita. Baik. Banyak lagi yang punya masalah sosial lebih dari kita. Jadi banyak lagi yang punya persoalan ketenaga kerjaan, pengangguran dan lain sebagainya. Jadi perlu empati yang kuat. Itu di situ membuat kita mestilah hati kita bersyukur. Lebih terbuka lagi ya. Hanya bersyukur karena kerja di Dinsos harus pakai hati. Tidak bisa tanpa hati, Pak. Dan tuntutannya nanti dia umil akhir berat. Masya Allah. Selain Dinsos boleh tak pakai hati? Semua pakai hati. Pakai hati. Tapi logika tetap harus normal ya. Betul. Baik. Lebih kurang berarti karena Dinsos memang mengurusi hal-hal yang memang masyarakat betul ya. Dan saya luar biasa menyenangi itu. Apa yang paling berkesan di Dinsos? Paling berkesan karena kami di Dinas Sosial waktu itu kami punya panti jompo. Panti jompo. Di situ saya membayangkan betapa sedih kalau kelak kita tua, kita mesti... Oh ya, panti jompo ini untuk orang tua, Pak? Orang tua terlantar.
yang tidak ada anak yang mengurus. Tidak ada anak sama sekali atau ada anak tapi tidak diurus, Pak? Ada dua alternatif. Jadi ada yang memang betul-betul beliau tak punya anak pada saat suaminya meninggal hidup sebatang kara, ataupun memang ada anak tapi entah di mana Rimbanya tidak ketahuan. Itu ataupun ada hal-hal lain yang membuat definisi keterlantaran, karena di situ hanya orang tua terlantar yang boleh. Gitu. Kalau misalnya nih, misal ya, walaupun saya sekarang udah tak ada emak lagi, saya punya emak, terus saya sibuk. Tak boleh. Tak boleh ya? Itu tidak masuk kategori terlantar. Oh, gitu. Kalau saya sibuk terus anak saya terlantar kan masuk kategori terlantar, Pak? Kita akan proses mediasi. Oh, gitu. Kita diverifikasi dulu ya? Panggil gitu. Karena sebetulnya menterlantarkan orang tua itu juga ada hukumnya. Oh iya, betul. Secara hukum agama atau hukum pidana, Pak? Hukum pidana juga bisa. Oh, ada ya? Bisa, gitu. Oh, ada undang-undangnya? Ada aturan. Saya baru tahu. Setiap podcast saya selalu ada hal yang baru nih, Pak. Kita mesti melakukan mediasi, ya. Karena definisi keterlantaran tuh bukan hanya di orang tua, kalau di dinsos tuh ada anak terlantar. Iya. Kalau istri, suami terlantar tak ada. Mana tahu kita punya istri yang apa namanya? Banyak macam. Di dinsos tuh luar biasa. Iya. Ada nanti. Tapi tetap suami terlantar tak ada kan? Tiba-tiba kita dapat kabar, misalnya di rumah A ada bayi yang delta. Itu kamilah yang bergerak. Yang turun ya. Gitu. Jadi ada proses nanti sampai kita melakukan supervisi pengawasan seperti apa. Tapi akhirnya biasanya nanti kita ketemu. Oh siapa nih? Jumpa lah siapa yang. Atau bisa memang ketemu, ada lalu. Ada. Bisa ketemu ya? Ada. Nanti kita koordinasi sama polisi. Oh. Jadi bisa dilacak ya. Luar biasa di sini. Terus bagaimana kita menangani rumah tangga miskin. Oke. Itu juga memang membuat kita semakin bersyukur, Pak ya. Harus. Ya, waktu beliau di Dinsos Nakar, sahabat semua, saya yang paling sering telepon. Oh, iya. Pak, sekejap ada ini, Pak, sekejap ada itu kan. Orang gila telepon orang saya. Gila. Cuma orang pengemis telepon saya. Yang tak berani saya telepon orang nak nikah aja, saya tak telepon beliau. Orang pengemis. Bahkan mungkin ada satu masalah yang tidak terselesaikan, tapi saya tidak menyalahkan pemerintah, Pak. Karena saya sendiri melihat memang personalnya. Mungkin kita ingat salah satu, dan sahabat semua mungkin pernah tengok ibu-ibu yang dorong stroller. Oh, itu sudah berulang kali kita tangani. Itu kita bahkan saya juga sempat ke Bapak kan waktu itu. Betul, kan? Bahkan kita sudah berhubungan dengan komunitas ya. Komunitas apa, paguyuban sukunya gitu kan. Oh iya, sampai ke sana. Sudah pernah dipulangkan ke kampungnya. Cuman memang yang perlu kita catat, Tanjung Pinang ini luar biasa baik-baiknya orang. Sehingga orang mudah begitu kasihan. Jadi welcome semua ya, Pak. Kasihannya orang Tanjung Pinang terhadap orang-orang seperti itu membuat dia jadi tuman. Oh gitu? Ya, jadi tuman. Memang bahasanya tuman, Pak? Atau memang menjadi hobinya, Pak? Jadi akhirnya dia mendapatkan cara mudah untuk dapat duit. Oh gitu? Cara mudah dapat duit. Sehingga akhirnya tersindikasi. Ada sindikat. Yang akhirnya kita tahu bahwa ini tersindikat nih. Tapi kan kalau yang beliau yang kita bahas ini kan memang kita lihat lama sekali, Pak. Terbilang waktu kan. Jadi kondisi itu bisa jadi memang kondisi yang real dia jalani, atau memang atas upaya dia untuk menimbulkan belas kasihan orang. Bisa saja gitu seperti ya. itu. Jadi karena saya secara pribadi pernah menawarkan untuk tinggal di satu rumah, Pak. Tapi waktu masa Butati pernah dikontrakkan rumah. Oh ya. Pernah dikontrakkan rumah. Tapi tetap juga ke jalan. Tetap juga ke jalan. Berarti memang ya itu tadi, Pak. Pernah dikontrakkan rumah. Jadi saya secara pribadi sudah pernah menawarkan itu, tapi memang sepertinya dia lebih dan kami sudah siapkan rumah singgah di desa. Tidak mau. Tidak mau juga. Berarti bukan salah Pak Sujadi dan pemerintah. Luar biasa upaya pemerintah. Iya, tapi kan tetap sorotannya pemerintah ujung-ujungnya, Pak. Betul. Itu kadang-kadang kita tidak tahu. Kan jangan remehkan yang membuat mereka cenderung untuk turun terus ke jalan, karena memang apa yang mereka peroleh lebih besar daripada kita jadi pegawai. Oh iya, itu betul. Dan kalau mohon maaf nih, kita tidak menjustis atau tidak mendiskriminasi. Karena saya pernah berhitung, kalau misalnya kita meminta-minta di lampu merah, Pak. Betul. Misalnya dalam 1 jam itu lampu berkali-kali merah. Berkali-kali. Saya pernah kalkulasi lampu merah itu 5 menit berhentinya. Artinya dalam 1 jam itu ada 12 kali lampu merah. Saya kali hanya 2.000 saja per lampu merah, Pak. Maka dalam 1 jam dia akan mendapatkan lebih kurang 24.000 1 jam. Ya. Dan kalau kita kalikan dalam 10 jam 240.000. Itu kecil. Itu kecil. Iya, cuma 2.000, Pak. Karena kami pernah melakukan pendampingan, sekarang udah meninggal.
Oke. Dulu sering duduk dekat pom bensin Batu Enam. Yang kalau jalan Oh, les- pakai ya les- oke. Jadi karena dia dalam keadaan kotor, kami bawa, kami mandikan. Dan di kantongnya itu ada uang hampir 7 jutaan. Really? Iya, Iya, 7 Pak. juta. Tapi kan saya dapat informasi itu punya keluarga, Pak. Iyalah waktu itu kan kita tapi Iya. begitulah. Padahal menurut Dan saya dia bawa kemana-mana, Pak? menurut saya dia tak secara langsung mengemis. Karena itu dia ada ketidaknormalan cara berpikir ya. Oke. Tapi orang berbelas kasihan Iya, itu ternyata betul, sebegitu betul. banyaknya. Dan itulah murah hatinya orang Itu orang Tanjung Tanjung Pinang. Pinang. Orang kalau kita pergi ke Jawa, orang ngamen, orang minta-minta itu sering logam gitu. Tapi kok Tanjung Pinang tak Ya, paling tidak 1.000 lah. 2.000 sekarang. Karena susahnya Jadi di itu 1.000 ya. Luar biasanya orang Pak Tanjung Timura udah susah ditemukan itu kan. sebenarnya kita membuat anjuran untuk tidak memberi di jalan. Karena itu membuat orang candu tanda kutip. Iya, karena kalau mau tapi susah juga lah Pak ya. Susah juga. Karena saya pernah membaca salah satu baliho-baliho pemerintah bahwa kalau mau menyumbang pada tempatnya gitu kan, tidak di jalanan. Kalau kita memang sayang mereka, bukan berarti kita loke atau ya. Betul. Kita menganjurkan seperti itu supaya tidak terjadi pembiasaan. Betul. Tapi pernah tidak Bapak menemukan sepanjang menjadi kepala dinas sosial dan tenaga kerja itu merupakan satu sindikat? Karena kalau saya pelajari ada. Memang ada Pak. Betul. Dan itu ditemukan. Dan kita temukan sindikat. Dan tidak bisa dibersihkan Pak. Udah jadi ladang bisnis. Oh iya. Ladang bisnis. Karena saya menemukan ada proses membawa orang-orangnya. Ada disiapkan tempat tinggalnya. Dari luar ke sini Pak. Betul. Disiapkan tempat. Dan jarang orang-orang seperti itu orang asli Tanjung Pinang. Ya, Tanjung Pinang ini saling kenal mengenalnya kuat. Betul. Jangankan macam gitu Pak, buat kejahatan saja. Malu. Ya maaf cakap, bercewek dengan siapa tahu Pak, dia anak siapa. Yang bapak-bapak macam kami ini tak boleh sembarang sweet. Iya. Karena saking kenal mengenal. Betul. Salah sweet dia bilang, Om, saya ini anaknya bapak ini, Abang Bos. Kalau bahasa kasar kita tak boleh menggatal. Bahaya. Bahkan saya punya satu pengalaman, karena orang-orang muda seperti saya dan tentunya anak-anak muda sekarang tuh dia tidak mensusur galur kata orang Melayu Pak. Dia tidak, oh ini saudara jauhnya, bahkan saking jauhnya dia tidak tahu bahwa itu keluarga dia. Betul. Gitu. Dan akhirnya pacaran. Setelah ditelusuri ternyata bapak dan bapak, jadi tak boleh nikah. Sakit. Jadi masih garis bapak. Tuh itu kalau Itu hebatnya Tanjung Pinang. Yang tak ada di kota lain. Karena saya bertugas tidak saja di Tanjung Pinang. Saya penempatan pertama tahun 95 itu di Lampung, kemudian pernah di Lampung? Iya, sempat tugas belajar saya di Jakarta, di Bandung, di Jogja, kan? Jadi saya merasakan bahwa memang Tanjung Pinang ini luar biasa kota yang menyenangkan. Betul. Kalau kata saya di Lampung lama 13 tahun. Di Lampung? Masya Allah. Saya kira Bapak lama di Tanjung Pinang. 13 Bapak lulusan STPDN. Oh, dulu STPDN itu tidak pakai STTP ya? Nah, kalau sekarang kan STTP kan? Saya kan masih diploma 3. Oh, iya angkatan lah ya. Angkatan dulu. ABG. Angkatan bapak gua. Oh, oke. Artinya Bapak juga dari bawah kan walaupun dari STPDN? Golongan 2 kalau sekarang SMA. Hah? Golongan 2 tuh pakai ijazah SMA. Oke, ijazah SMA. Ya, oke. Pokoknya dari baru sampailah sekarang. Jadi bila sekda Pak? Saya jabatan itu merupakan sesuatu hal yang tidak boleh dikejar. Oke, betul. Dan tidak boleh diminta. Karena Rasul mengatakan kita dilarang meminta jabatan. Kemudian dalam hadis itu disebutkan, apabila kamu meminta, maka kamu tidak akan ditolong. Ulama menerjemahkan tidak akan ditolong itu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat tidak akan ditolong. Boleh jadi tapi kalau pakai serah tak mungkin ya, udah turun pula kalau pakai serah. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi biarkan saja bahwa tanggung jawab itu ditimpakan yang punya amanah kepada pundak kita. Jadi kita tak boleh mengejar, tak boleh meminta. Karena stres sendiri nanti. Kita hidup ini kan apa sih? Gitu kan kita hidup untuk menuju mati kan. Kalau bahasa saya Pak, maaf cakap nih, bukan vulgar ya. Dari lubang mencari lubang, masuk ke lubang. Betul. Itu bahasa saya untuk hidup nih. Itu yang harus saya juga sama adik-adik juga seperti itu. Kami di alma mater itu kan kuat. Saya termasuk yang dituakan karena angkatan awal-awal berdiri. Tahun berapa Pak tamat? Saya 95. Saya angkatan keempat. Saya 95 di tahun itu saya berumur di 5 tahun. Allah. Masih main paret. Nah, jadi 95 saya udah jadi pegawai. Pegawai. Karena kami dulu masuk tingkat 1 udah pegawai. Oh langsung ya Pak? Oh tidak harus selesai sekarang ya? selesai baru pegawai ya. Dulu tingkat 1 udah CPNS. Jadi dengan prinsip seperti itu maka kita akan tenang dalam menjalani amanah.
Apapun itu. Karena ya. kita tak pernah meminta. Iya. Gitu. Itu jadikan pegangan prinsip. Dan kita cintai itu ya. Nah, Pak, minum dulu Pak. jadi, Ini ada Rafael mantan saya. Ini Oh, ada iya, kedai kopi iya. Dado. Agak berat kayaknya Pak Sekda. Aduh, salah cakap saya kan. Pak Setiadi. Enggak, tahu saya punya ekspektasi aja tentang itu. Saya tidak juga kita tidak tahu arahnya seperti apa, tapi saya pikir suatu jabatan itu adalah amanah. Iya, betul pasti, Pak. Di dunia Terlepas apapun wal itu. akhir. Iya. Dan jabatan juga menjadi amanah atau cobaan dan ujian dalam hidup. Makanya saya tidak pernah setengah-setengah jalan. Oh. Semangat saya apapun. Luar biasa ya. Walaupun mungkin orang dia bilang udah jelak lah ya. Oke. 2002 promosi. Ya, Sampai berarti sekarang. Sampai sekarang kan. Sampai Sampai sekarang. 2 berganti-ganti. Pertama kali jadi pejabat apa, Pak? Yang eselon 2 tadi yang saya bilang Kesbangpol. Kan? Kesbangpol. Nah, Oh, kalau di bawah itu Kabak. Kabak Humas Protokol. Pertama kali. Di Tanjung Pinang saya pindah, saya sempat di kecamatan Sekcam. Oh, sempat sekcam ya. Dan itu Terus- kan juga termasuk pejabat ya Ya. di Eselon kawasan 4 eselon 3. Eselon 3 ya. Eselon 3. Oke. Kemudian pernah kepala bidang di Bapeda. Oh, pernah juga ya. Baru sampai ke kepala dinas Bapelitbang. Jadi sesuatu itu mengalir aja lah. Apapun Nggak usah itu. dikejar-kejar. Karena begini, ini prinsip hidup orang kan beda-beda. Kalau Hmm. saya berprinsip begini, pada saat kita menghadapi sebuah masalah yang mengecewakan hati, Heeh. oke, ada permasalahan yang menyedihkan kita, kalau itu didapat dari sesuatu hal yang kita kejar, kecewanya 2 kali. Dua kali Sedihnya kecewa. 2 kali lipat. Oke. Sesuatu yang kita kejar justru mengecewakan kita. Tapi kalau sesuatu yang diamanahkan, kamu kok ini, ya sudah cuma satu aja. Karena toh kita nggak kejar. waktu itu. Tidak sebuah harapan tinggi Iya, ya. kita tak kejar itu. Iya. Tadi pada saat kita ada persoalan, kecewanya cuma satu. Ya nggak apa-apa. Dulu kan memang kita tak Iya. mengejar. Tapi kalau kita Ya, mengejar, sudah terjadi gitu ya. Kalau Bismillah. sudah ngejar mati-matian, kadang-kadang ya. berani tak Pak? Kalau saya buka ini Pak, Apa tuh? untuk mendapat satu jabatan itu perlu keluarin duit tak? Oh tidak. Tidak ya? Tanjung Pinang tak. Saya tidak pernah punya pengalaman. Tapi ada tak yang punya pengalaman seperti itu? Wallahu alam. Saya tidak. Berbahaya. Tapi saya tak pernah. Oke. Kita stop sampai sini. Bahaya nih kalau bahaya bicara tentang menjabat, promosi jabatan. Iya. Saya lama-lama bukan Tapi Pak. itu prinsip pribadi ya. Iya, Tak boleh- bukan sebagai ini ya. Bukan Oke. aturan. Dan kembali ke iman yang ada di hati ya. Iya, bismillah aja lah. Iya. Ini bahaya nih. Sela-sela Pak Suryadi kena panggil PLT wali kota. Hidup ini jam celik pensiun. Tak tahu betul Pak. Saya ngerasa ya itu tadi. Ingat waktu jumpa Bapak pertama kali itu Kabak Humas di zamannya Bu Tati ya. Saya masih ingat sekali kita malam-malam rumah Bu Tati malam ulang tahunnya. tahun. Ya. Perasaan saya itu baru umur 20 tahun. Dan sekarang saya sudah umur 30 tahun. Saya pun sekarang udah Valentino Rossi. 46. 46 ya. Oh. Oke. Berarti masih ada waktu sekitar 13 tahun, 12 tahun, 14 tahun. 14 tahun. Oh, 60 Pak ya? 60. Kalau 60. 92 60. Berarti masih jauh Itu untuk perasaan saya seperti baru lulus SMA kemarin. Oh, Masya Allah. Pejamata Iya, begitu buka sekarang udah. Pejam celik tua, pensiun. Jadi Dan- sesungguhnya kita ada satu hal yang harus kita sadar bahwa kita berada dalam alur yang tidak bisa kita cegah. Betul. Ya. Terus begitu Pak ya. Dan saya kadang-kadang suka lihat kawan-kawan kiri kanan juga yang udah ada yang tak ada Pak. Betul, betul. Itu kadang-kadang yang menegur kita. Ini nampaknya salah tema kita hari ini. Pokoknya tak sampai pariwisata. Tak sama. Sampai selesai habis waktu. Saya sebenarnya mengundang Pak Suryadi ini saya nak tahu macam mana langkah pariwisata di tengah corona Oh, sebenarnya. iya. Ngapa lari ke agama, lari ke jabatan. Ini kayaknya Mary Riana nanti judulnya. Impossible bikin impossible. Oke. Boleh kita ke pariwisata Pak? Ya? Boleh. Pak, sekarang ini di tengah corona bisa dikatakan pariwisata kita hancur babak belur. Ekonomi Indonesia minus di 2%. Macam mana dengan pariwisata kita? Pariwisata sektor yang paling terdampak. Paling ya? Terdampak. Dari seluruh? Ya. Oke. Gini, karena Kenapa begitu, pariwisata itu semua elemennya bertentangan dengan apa yang dilarang di COVID. Gitu, Oke. kan, gitu. Oh semua? Iya, apa? Contohnya Pak? Ya, bepergian Oke. dibatasi. Lintas kota Oke. misalnya ya. Kemudian seninya, panggung musik, pertunjukan, macam mana orang bisa nonton konser social distancing. Oke. Semua elemen-elemennya itu Terkena Pak ya? terkena. Harus lintas Jadi daerah. Pariwisata itu yang paling kuat terkena dampak. Hancur total Pak. Saya tidak mengatakan hancur, tapi
begini, kita berbicara sebuah hal itu memberikan dampak itu berdasarkan angka, Oke. angka gitu kan. Secara data lah. Iya, secara data. Di tahun 2019 dari target capaian wisatawan mancanegara kami di 150.000 150.000 target ya. tercapai 100, Ini tunggu, ini Wisman ya? Wisman. Wisman. Tercapai 167.000. Jadi di atas target sekitar 100 sekian persen ya tercapai target. Dan tercapai. Tercapai lebih dari itu. Kemudian di bulan Januari itu perbandingan Januari 19 dengan Januari 20 lebih tinggi Januari 20 di 2019. Berarti ada lonjakan ya. Prospektif yang tinggi untuk 2020 lebih tinggi daripada 2019. Harusnya. Ya, dari angka Januari. Oke. Kemudian Februari mulai heboh. Mulai turun. Masuk turun. Maret mulai menurunduk. Kemudian di April, Mei udah tiarap. Oke. Mungkin Bapak ingat saya pernah buat pantun untuk presiden, saya menolak turis Cina di bulan Januari, Pak. Waktu itu kan orang masih bilang Indonesia tak mungkin ada corona, Pak. Iya. Dan saya menolak, saya meminta travel warning kepada Presiden Pemerintah Republik Indonesia waktu itu. Dan orang masih bilang tak mungkin ada corona di Indonesia. Tapi sekarang hancur total kan. Ada beberapa langkah memang yang menurut kita juga sampai di skala pengambil kebijakan besar pun menurut saya ada hal-hal yang waktu itu juga seperti kita terlalu gugup menghadapi ini. Betul. Bahkan kita membuka pariwisata total. Ada diskon penerbangan 50%. Iya, kita kan? termasuk dapat 10 tempat wisata terbaik. Tanjung Pinang ya, itu salah tak, Pak? Itu salah tak? Bagaimana mungkin itu kan? Kan itu kan kebijakan. Kena panggil Kemenpar tak tahu ya. Menterinya udah ganti. Mas Wisnu Tama ya. Sekarang beliau. Sudah. Dan beliau antara Pak Arif Yahya dengan Pak Wisnu Tama cara berpikir targeting pariwisatanya berbeda. Karena memang Pak Wisnu, backgroundnya berbeda. Pak Arif Yahya berpikir angka kunjungan. Kalau beliau adalah kualitas wisata. Kualitas wisata. Ada dua. Jadi kita kalau dulu kan ada target. Misalnya Kepulauan Riau 4 juta Wisman. Kemudian turun 3 juta atau 2,5 targetnya. Ada target angka. Dan kita untuk Kepulauan Riau nomor 2 kan di Indonesia. Oh bukan, maksudnya di Indonesia pintu Kepulauan Riau nomor 2, pintu masuk ya. Pintu masuknya. Karena pintu masuk kita ini kan ada 4 ya. Batam. Minus berapa sekarang Pak kita untuk dari target? Wisman berapa bulan ini 0 ya. Berarti bisa dikatakan hilang total ya. Ya, karena pintu tutup. Pariwisata itu bisnis trust, bisnis kepercayaan, ya kan? Kalau sudah kita harus membangun kepercayaan bahwa kita aman dikunjungi. Itulah sebabnya sekarang kita mendorong safety, kemudian clean environment, gitu kan, untuk pariwisata. Tetapi jangan juga kita harus tahu bahwa kita berhadapan sama kebijakan negara lain untuk bicara Wisman ya. Betul. Bicara Wisman. Oleh sebab itu dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, Tanjung Pinang kita punya keberuntungan sedikit, ya. Karena misalnya usaha pariwisata kita tidak dalam sebuah kawasan eksklusif, ya. Yang misalnya hotel kita sekarang sudah mulai bangkit. Kita hotel semua sekarang sudah buka, terutama hotel berbintang kita sudah buka semua. Kemudian okupansi sudah mulai merangkak naik. Sudah mulai ada ya? 10, 15, 20. Izin macam mana Pak? Apa? Mereka untuk buka butuh izin tidak? Oh tidak. Tidak ya? Tidak butuh. Cuman ada protokol COVID yang harus dipenuhi. Kalau mereka langgar Pak? Kita yang terus pantau ya. Warning ya? Terus pantau. Sekarang udah mulai naik. Kenapa kita bisa naik? Karena kita nih sebagian besar kita city hotel. Hotel di perkotaan. Oh iya betul. Jadi tamu-tamu walk in itu selalu ada. Nah, itu yang bisa diharapkan. Dan itu domestik kan? Betul lah. Tapi minggu kemarin sempat agak turun lagi pasca pimpinan. jangan. Nanti kena panggil gitu Pak. Tapi ini saya bicara pariwisata. Oh iya. Pariwisata pengaruh ya? Pariwisata itu bisnis yang paling sensitif. Oke. Kita buka saja lah. Klaster Pak Gubernur kan memang menghancurkan. Oh tidak, dia tidak menghancurkan. Tapi yang udah sempat naik turun lagi. Tapi sekarang udah naik lagi. Tapi kan saya bisa katakan Pak, untuk event menghancurkan kepercayaan Pak. Oh mungkin ya, saya tak berani berkomen. Enggak, kebetulan saya kan orang IO Pak. Orang IO, waktu itu saya sudah ada jalan 2 outbound Pak, dengan new normal pasti. Begitu itu terjadi, everything cancel Pak. Oh, saya cuma bilang kasih ya. Makanya saya bilang, itu menghancurkan Pak. Di hotel juga sempat turun sedikit, tapi naik lagi sekarang. Tapi bukan kita menyalahkan tidak Pak ya, tapi inilah kondisi itu pandemi. Kan, apa istilahnya,
Kondisi pandemi Iya, yang yang wabah seperti sulit susah, Pak. diprediksi. Kita tidak bisa saling menyalahkan, yang bisa kita lakukan sekarang saling support, Iya, saling koreksi, saling mengingatkan saja, Pak. Itulah. Jadi- Ya siapa yang mau wabah ini terjadi kan, Pak? Saya hampir setiap ada waktu lapang saya keliling ke misalnya ke hotel, kita diskusi Tak apa yang takut, Pak? bisa kita support. Keliling-keliling tak takut? Sekaligus kita lihat bagaimana mereka menjalankan protokol kesehatan. Tak takut tuh? Insya Allah, Bismillah. Protokol kesehatan jalan ya? Protokol kita jalan. Pak, Bapak pernah dengar tak? Orang katakan Tanjung Pinang tuh apa pariwisatanya? Tak ada pariwisatanya, Pak. Apa nih Mungkin menurut? orang bisa lihat seperti itu, tapi sebetulnya Tanjung Pinang ini daya tariknya luar biasa. Apa contohnya, Pak? Contoh, heritage misalnya. Heritage, oke. Tidak ada kota di Kepulauan Riau yang punya heritage selengkap Tanjung Pinang. Contohnya? Contohnya, Tanjung Pinang punya heritage cagar budaya peninggalan Oke. tiga elemen besar, elemen penting. Oke. Peninggalan kerajaan Johor Pahang Riau Lingga kita punya, Di Penyengat ya? Penyengat, di Kota Rebah, di mana ada kan? Ya kan? Kita juga punya heritage peninggalan kolonialisme Belanda. Kolonial. Ada gedung daerah sebagai rumah residen Belanda Oke. yang dibangun berhadap-hadapan sama Pulau Penyengat Oke. sebagai pesaiwar kepada yang di Pertuan Muda. Oh, Ini iya, sejarah kan gitu. Kemudian kita juga punya heritage peninggalan Dan itu jarang orang tahu, Pak. Kenapa dibangun Berhadapan-hadapan. Iya, berhadapan-hadapan. Oh Dan iya, itu ada. mungkin kalau kita bicara Skywar, orang bingung nih, apa nih Skywar? Seolah-olah hanya mengambil view laut. Laut. Salah. Salah. Makanya oleh sebab itu kemarin saya sempat menyampaikan masukan kepada pemerintah provinsi pada saat mau membangun Gurindam 12 itu Oke. supaya tidak ada bangunan tinggi. Mm-mm. Karena justru dia akan memutus pandangan dari waktu saya Antara kepala Pulau Bapeda ya. Penyengat, Waktu saya kepala Bapeda saya pernah sampaikan itu. Supaya akhirnya sekarang dibangun jadi open space kan. Oh, jadi iya. ruang Betul. terbuka publik. Ruang terbuka. Nah, Skywar ini semua yang mungkin izinkan saya menjelaskan. Skywar ini dia macam mana kita berperang melalui pikiran ya. Jadi siapa yang kuat mentalnya? Ya, dulu kan Belanda tahu bahwa yang sering melakukan perlawanan kepada Belanda itu adalah yang di Pertuan Muda. Iya. Yang di Pertuan Muda itu Betul. bermastautin di Pulau Pulau Penyengat. Penyengat. Dibuat seperti itu. Itu baru 2, Pak. Apa 3 dulu? 3 pecinan masa lalu. pecinan. Salah satunya di Jalan Merdeka. Banyak sekali. Kayak di Senggarang itu abad 15. Oh iya? Kita banyak tak tahu kalau Senggarang itu adalah kawasan permukiman lama. Sehingga orang Cina lama, orang Tionghoa tua menyebut Senggarang itu dengan Tuapo. Tuapo. Kota Oke. lama. Tuapo itu artinya Kota lama. kota lama. Kota lama. Kalau Tanjung Pinang Pasar tuh orang Tionghoa lama menyebutnya Xiaopo. Oh. Kota baru. Oke, nampaknya udah mulai bisa bahasa Teochew. Oh, cuma itu aja. Kalau saya sedikit ngerti. Kalau orang Teochew cakap, nah apa kata dia, lo tatikai wacai lah, tampok-tampok lah. Wah, banyak boyau juga. Saya itu karena pengistilahan seperti itu.